Karena dulu gue mikir gak sebelum konten sih, gak sebelum nge-YouTube juga gue emang udah dekat banget sama nenek mah gitu. Iyalah. Gue kebilang aing ke indung aing, ke nyokap aing, ke si mami bilang, "Nih kayaknya aku gak kuat nih, ya mau bunuh diri aja." Yang 113 lah kalau gak salah udah dinyatakan ya. Itu itu gue 3 hari nggak tidur ya, minimal umroh haji lah gitu. Berang anjing sedih lah kayak ngeberangkatin nenek sama mami, tapi ternyata kadarullah beda ya. Oke guys, welcome back guys. Kali ini ya gue mau ngobrol-ngobrol aja sama ya salah satu YouTuber teman gue juga, Selsa Putra, yang baru kehilangan neneknya guys. Banyak banget dari kalian itu, "Bang, kenapa abang nggak pernah main lagi sama Asel? Kenapa abang ini itu So jadi ini gue udah ketemu sama Asel ya. Sebelum kita mulai kontennya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow Instagram gue Perian Paleka. Kita langsung aja panggil si Aselnya guys. John, masuk John. John. The best channel apa? Gimana, sehat John? Alhamdulillah sehat, hati yang masih kurang sehat. Iya, ini John. Jadi banyak banget dari subscriber aing yang nanyain, kenapa bang nggak sama Bang Asel lagi? Kenapa neneknya meninggal lu nggak datang katanya? Oh gila. Jadi gue tuh digosipin. Yang maneh teh John, aing teh digosipkan. Tidak baik hubungan tidak baik-baik saja gitu. Coba baik. kamu angkat bicara dulu di sini. Aing mah baik-baik aja sama semua orang juga. Gak pernah punya masalah sama siapa-siapa. Gak pernah cari masalah sama siapa-siapa. Mungkin orangnya aja yang cari masalah-masalah sama gua gitu kan. Gua sama mereka baik-baik aja, mana-mana aja. Kalau perihal masalah rahimullah meninggal nggak datang, itu emang gua nggak balas semua notif. Gua udah nelpon, udah nungguin subuh anjir, tiba-tiba ada di Garut dia. Tiba-tiba di Garut itu dari Jakarta, emang semua ya teman-teman ngenotis di WhatsApp, di Instagram itu gua nggak ngebalas karena pusing gue lihat HP karena belum tidur 3 hari. Dan kalau Gilang itu besoknya datang, dia kontekannya bukan sama gua, kontekannya sama mami. Oh, sama mami. Jadi dia tiba-tiba udah ada di rukonya adiknya mami. Akhirnya gue ketemu karena waktu itu Gilang datang juga, gue lagi di makam sendirian, lagi kayak ya gue masih berduka, masih kayak bener nggak sih kayak gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Dia sibuk, gue sibuk, dia bikin konten, gue bikin juga konten, ketemu gitu. juga ya nggak perlu dipublish iya, gitu gue aja. juga sering ketemu main ke rumahnya, gue ke rumahnya, dia kesini main. Cuman nggak on caman aja gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi gimana nih John, kelanjutannya John? Kan sekarang kan tanpa nenek. Dulu waktu kita naik mobil bareng malam-malam, gue kan sempat nanya John, kemana John? Ini kalau nenek amit-amit udah nggak ada, ini konten mau gimana John? Dia ngomongnya anjir, aing yang bunuh diri, cina yang bunuh diri. Benar. Karena dulu gue mikir gak sebelum konten sih, gak sebelum nge-YouTube juga gue emang udah dekat banget sama nenek mah gitu. Iyalah. Jadi kalau sampai one day gue kehilangan tuh kayaknya gue nggak bisa menyikapi, dan sampai sekarang pun ternyata berat. Gue sempet kayak mau kelewatan batas, kayak mau gue kebilang aing ke indung aing, ke nyokap aing, ke si mami bilang, "Nih kayaknya aku nggak kuat nih, ya mau bunuh diri aja." Astagfirullah, cuman itu begonya omongan gue yang kayak gitu, ternyata itu tolol gitu, salah. Dan akhirnya nyokap gue ngasih tahu, "Lu juga percuma. Sekarang lu kalau mau bunuh diri aja. Tapi apa yang lu dapetin di sana lu jangan nyesel." Karena mami tuh orangnya ngerti agama ya, gue emang ke agama belum terlalu mahir, tapi emang gue tahu itu kalau gue lakuin juga gue salah, bego, tolol, karena auto neraka. Tapi kan maksudnya perihal dari situ tuh hal yang paling berat seumur hidup yang gue alamin ya ini gitu. Gue kehilangan sosok yang benar-benar sayang banget sama gue, orang yang benar-benar nerimain semuanya, cerita keluh kesah gue tuh. Kalau kangen sama nenek dari Jakarta aja bisa jam 10 jam 9 malam, yang penting gue kangen sama nenek, gue pakai motor buat ketemu sama nenek. Saking sesayang itu, saking serindu itu gak sama nenek. Jadi emang berat banget pas giliran kayak gini. Itu pas giliran meninggal, dinyatakan meninggal, itu gue langsung meluk kaki nenek tuh, gue langsung berdarah, mimisan ya. Langsung nyokap nanya, "Itu kenapa?" "Oh itu mimisan." "Oh si Rasel kalau kaget begitu." Itu gue udah lama banget gak pernah mimisan, sumpah ya. Baru mimisan lagi waktu itu. Jadi sampai sekarang juga gue kalau bengong sendiri keinget, nangis. Ya ini buat yang belum tahu, nenek tuh meninggalnya kenapa? Nenek tuh sehat, nenek tuh nggak punya riwayat sakit apa-apa. Intinya nenek nggak mau makan, jadi lambungnya kena. Dari lambungnya kena, paru-parunya kena karena nenek masih ngerokok kan. Terus jantungnya drop. Jadi nenek itu sempat
berhenti 3 kali ya siang itu jantungnya, tapi ada lagi sampai stabil jantungnya 80, 100, 127 gitu. Dan itu pun tiap gue bisikin jantungnya naik, tiap gue bisikin naik kuat. Karena gue posting ya nenek sembuh segala macam gitu. Dan yang komentar tuh tembus sampai 9.000, dan gue meyakini bahwa kayaknya nih nenek sembuh lah. Yang doain banyak, insya Allah. Ayo nek berjuang, neneknya lagi berjuang nggak sadar. Karena paginya tuh masih enjoy, masih ngobrol, masih makan, minum. Nenek tuh bandel, pengen duduk, padahal nggak boleh duduk sama dokter. Pas duduk jantungnya berhenti, di jam sampai 3 kali, ada lagi sampai malam. Itu masih keadaan kritis ya, masih kritis, masih berjuang. Anaknya datang karena nenek masih di IGD, belum dapat ruang ICU. Akhirnya anaknya masuk, ya gue keluar. Tapi nggak tahu, hati gue pengen kayak tiba-tiba masuk lagi. Terus gue masuk, kenapa monitornya berhenti? Gue tanya, dok kenapa monitornya berhenti? Itu pindah ke depan. Pas gue lihat jantungnya, kok jantungnya 0. Dok ini kok jantungnya 0? Ya jantungnya udah berhenti. Maksudnya nadinya gue tanya karena kalau nadinya masih bisa dipompa lagi kan. Tapi ternyata nadinya udah berhenti. Ya udah pokoknya kumpulin semua keluarga di situ. Anjing, itu gua panik. Maksudnya gimana, dok? Kumpulin keluarga di sini. Ini boleh masuk semua sih? Masuk. Waktu gua nelpon mami yang lagi istirahat di mobil segala macam, ngumpul jam 1.13 kalau nggak salah udah dinyatakan. Itu jam itu gue 3 hari nggak tidur. Iya. Asal tuh deket banget sama neneknya, dan hampir kontennya itu semuanya ada nenek. Dan awal konten juga kan sama nenek. Jadi wah, semua berawal dari gara-gara nenek lah. Wah gila, kangen yang ngomong kayak gitu Jan. Anjing kangen. Semua berawal dari gara-gara nenek. Dan ini puasa pertama yang nggak ada nenek. Ini sedih banget ya. Dan kemarin gue juga sempat pas puasa itu hari kedua gue ke tempat Kai juga. Gue ngonten juga sama Kai karena banyak orang nanyain masalah Kai, gimana keadaan Kai itu. Oh iya, keadaan kakek ya, kakek itu ya. Gimana sekarang keadaan sehat kakek? Alhamdulillah. Cuman ya semua orang sedih lah. Jangankan mungkin kayak gue orang terdekatnya ya, mungkin kalian suka nonton nenek, masih banyak yang bilang kangen nenek. Itu kalian yang nonton aja, apalagi gue yang dari barang. Karena nenek tuh hatinya baik, tulus. Kasar tuh karena emang dari karakternya, tapi hatinya tuh baik. Kayak latahnya gitu, emang kayak gitu. Kalau kebiasaannya orang tua dulu gimana sih gitu. Dulu emang kayak gitu, nggak dibuat-buat. Hatinya mah tapi baik, tulus. Pokoknya itu nenek udah Gak cukup 2 minggu kalau gue jelasin tentang nenek. Makanya one day kalau gue ada kesempatan dan gue bisa, gue pengen bikin film tentang nenek. Segimana berartinya tuh nenek tuh. Nenek tuh umurnya berapa John waktu itu John? 75. Oh iya, waktu itu gue ngasih kue ulang tahun dengan nenek. Nah jadi masalah nenek ya kayak gitulah. Sekarang jadi konten jadi gimana nih, kan gak ada nenek, terus gimana mau kontennya? Sekarang gue konten terus lah, harus jalan terus lah kalau konten. Gue tuh dari awal konten tuh sebenarnya gue just for fun ya, untuk bersenang-senang bikin konten. Tolong seserian anjing. Gue tuh guys paling gak bisa ngomong serius, sumpah. Gue tuh gak bisa kayak ngobrol serius anjir. Iya, konten tuh dari awal gue emang udah just for fun, kayak biasa-biasa aja lah. Anjing udah lama ketemu satu kamera bareng, sekarang ketemu orang gila anjing. Konten jalan, tapi konten bucin ya sekarang. Paling bucin kalau nggak mami ya. Apalah, gua mah jadiin konten aja karena ya gua mah daily life aja lah, vlog aja sekarang, jarang yang bikin tegang-tegang gua. Nih di saat waktu itu kan lagi rame nih nenek meninggal, terus pasti banyak yang ngajak collab ya. Oh, banyak. Gila sih. Gimana tanggapan ini? Ada yang diambil nggak collabnya? Bukannya gimana, gue belum siap ngobrol depan kamera aja. Iya. Karena gue sempet lama tuh nggak ngupload. YouTuber anjing ini lagi berduka ngajak collab kontol. Gue belum siap nih sekarang. Kalau sekarang kayak udah sebulan gue udah bisa bener-bener ikhlas dan gue bisa tenang lagi ngejawabnya. Nah kayak Dito juga nanya-nanya, gue udah siap mental santai ngejawabnya pelan. Tapi gue nggak pengen netesin air mata. Iya, kadang-kadang itu bertai ini anjing. Gue aja ke rumah dia waktu dia berduka, gue nggak ada sedikit pun ngomong konten anjing. Ini sia-sia anjing. Gak ada yang diambil. Waktu banyak banget, pastilah banyak pisan pasti itu mah. Email, DM, terus lagi masih keadaan pas lagi wafat juga ada yang sempat kayak minta foto, ada yang ya itu resiko publik sih ya, maksudnya kita juga nggak bisa ngomelin, nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi untuk
kayak nanyain peliharaan segala macam, itu gue lagi bener-bener dalam banget men, nggak bisa baru nih ngomong di hadapin kameranya. Ngaca ge orang tekuat ningali banget, asa inget si nenek deh, asa inget si nenek. Gue lihat muka gue sendiri aja gue ingetnya nenek gitu. Lihat muka sendiri takut nggak? Oh, aing namun ngaca, aing ke kamar mandinya, aing ngaca ya. Aing teh sok babarengan kan, namun selfie, ngajanin story, ngevlog jeung nini urang geuningan. Jadi pas orang ngaca, anjing asa aya nini wae ya. Bahkan pas aing mencoba ikhlas terus aing nyen konten, orang ngevlog ya, eta teh ceurik aing teh pugus ya. Aing teh jual ceurik we karena aing merasa biasanya gigiran aing nini urang gitu. Ayeuna teu anjing eta teh. Itu nenek baru dibeliin kursi roda ya, nggak kepake. Pakai sekali malam itu doang. Sebentar lagi. Kursi roda Baru itu. Baru mami tuh yang beli di Jakarta. Terus gua rumah gua buat nyusnya buat nenek juga. Terus hal yang belum lu lakuin sebelum nenek meninggalnya, apa belum ngangkatin nenek naik haji atau Ya, apa gitu? mana kan apa? Gua sama Pak Leka itu ngonten udah sempet bareng-bareng tuh kayak sekitar 4 bulan lebih. Mana apal aing sok nabung. Itu tuh sebenarnya gue pengen kayak ngeberangkatin nenek umroh. Ya minimal umroh haji lah gitu. Anjing sedih lah. Kayak ngeberangkatin nenek sama mami, tapi ternyata kadarullah beda ya. Gue santang itu mengatakan hal yang lain, jadi gue kayak lebih ikhlas. Tapi jujur, nenek tuh sebelum meninggal pengen apa? Pengen dia beliin apa kayak atau apa? Nggak ada. Nenek tuh emang orangnya nggak pernah kayak emas kan, kayak emas. Ya paling kayak gitu-gitu lah, kayak minta emas gue beliin. Ya nenek kan seneng banget tuh di tangannya banyak koleksi gelang apa segala macam. Iya, apalagi waktu itu dikasih gilang Barbie yang palsu aja nenek tuh seneng banget ya. Apalagi yang dijanjiin asli ya. Iya, nah akhirnya ya udahlah gitu. Jadi pas pertama gue ke Jakarta nenek masih sadar, itu nenek sama semua orang lupa. Cuman sama aing doang ingat. Aa, ya nek cium. Itu ada ya di TikTok gua masukin, terus di konten gua juga ada. Itu ya, gua lihat itu ya. Oh, Rahimullah tuh tiba-tiba ciumnya itu nenek tuh tiba-tiba pengen cium. Yang tadinya tuh nenek tuh paling susah kalau gua cium aja dia marah. Ini dia pengen cium gua kanan kiri, kata gua, nenek kenapa nggak mau makan? Makan atuh nenek, cing sehat nya, cing sehat. Itu gua udah mulai agak sedih. Tiap gua di ruangan, gua mau makan keluar nih, mau makan dulu keluar, ya sok cing sehat salamet, cing banyak rezekinya, cing banyak luasan. Terus aja ngomong gitu, padahal gua tinggal makan doang. Balik lagi, terus pindah rumah sakit, itu masih kayak sempat marah-marah, masih enjoy. Gua mikir nenek sehat, nenek sembuh, nenek masih banyak yang nungguin, nenek aman, nggak apa-apa. Terus gitu. Itu besoknya pas lagi masa kritis, gua anjir pikiran kesana kemari. Gak jelas lah ya. Wah nggak jelas itu, gua nggak ngarepin yang kayak gimana nih. Gua tapi tiba-tiba kayak kepikiran, baru kemarin bareng sama nenek gitu, masih pegang tangan nenek, nyium nenek. Iya. Setahu gue juga nenek sehat. Tiap ketemu juga, iya pendian Pak Leka, cium dulu. Sampai kayak meninggalnya juga gue kayak nek itu gue masih kayak goyang-goyangin badannya, nek aja sedih banget itu gue. Itu nggak ada yang ya mungkin orang-orang di sana, saudara-saudara gue tahu ya segimana gue dekatnya sama nenek. Jadi pas gue kayak gitu nggak ada yang ganggu juga gitu, dibiarin karena mungkin mereka ngerasain segimana dekatnya gue sama nenek. Jadi mereka ya udah biarin si Asel kayak gimana gue. Kenapa waktu itu pengen dikuburinnya di Garut, nggak di Bandung aja, Jon? Kenapa tuh? Selisihnya banyak. Jadi tadinya mau dimakamin di Jakarta di Tanah Kusir, tapi gue bilang karena anak neneknya semua di Jawa Barat, ya udah Jawa Barat. Dan ada anaknya nenek juga yang gue sedikit gak respect ya. Ini mau gue bilang kurang ajar ya. Maksudnya nenek meninggal, masalah administrasi dan sebagainya, dia mau nolongin, tapi nenek harus dibawa ke Kudus dengan alasan. Kudus tuh daerah mana? Kudus? Jawa Tengah. Udah beda provinsi ya? Ya, dengan alasan harus dibawa ke sana karena biar pengajiannya dekat. Gue bilang pengajian mah doa mah nggak akan kehalang sama gunung gitu. Masalahnya kalau orang mau ziarah, mau nenek di Kudus ada siapa? Cuman punya dia doang kan, dan anaknya banyak gitu. Kenapa harus dekat sama dia? Kenapa nggak di Jawa Barat aja dia yang datangin ke nenek gitu kan? Gue bilang gue dari kecil dekat sama nenek, kalau gue kangen gimana? Dia bilang kamu Sel jangan egois, anjir. Gue di situ emosi ya. Gue langsung bilang, lu ada kontribusi apa selama ini? Emang lu punya duit kayak ada nggak di waktu nenek sakit? Gue ngelihat lu ketemu nenek itu bisa dihitung sama jari men gitu. Jadi
udahlah nggak usah, gue masih mampu sama mami, udah nggak usah ribet. Jadi akhirnya memutuskan jalan tengah. Nenek lahirnya di Garut dan di situ ada adik-adiknya juga, jadi nenek dimakamkan di Garut gitu, dan itu juga di tanah keluarganya juga gitu, dekat ke tanah keluarganya, dan masih ada adiknya juga yang di situ yang dekat sama makam gitu. Jadi semua anak-anaknya memutuskan untuk ya udahlah di Garut aja gitu, di makaminya di Tarogong Kolot. Jadi kita kapan nih nanti ziarah nih? Ayo, orang mah tiap minggu suka nyempetin tiap minggu. Kalau kangen, kalau apa ya gimana, ngerubah kebiasaan kan susah. Yang tujuh gua kalau misalkan kangen, mana apa aing mun barengan, aing kangen balik, aing balik ke si nenek, aing balik ke si nenek. Jauh anjir, waktu itu dia di apart gua pengen kangen nenek, dia langsung meluncur naik motor jam 1 jam 2 malam itu ngelewat. Wah, kan dia tempat nenek kan agak kalau udah lanjut usia pengen yang tiis-tiis, yang dingin-dingin kayak di perkampungan itu. Nah, itu jalan ke situ tuh, wih, lewatin gunung, mendaki lembah. Ya pokoknya gitulah ya. Oh ya, pokoknya gitu aja guys ya ngobrol-ngobrolnya. Ini pesan-pesan buat Asel yang masih punya nenek di luar sana, gimana nih? Buat kalian, notet teruntuk kalian yang punya orang tua ya, punya orang tua yang kalian harus sayang sama orang tua, dan jangan pernah siksa mereka dengan kerinduan ya. Karena one day kalau kerinduan kalian dibalas oleh semesta dan semesta tidak ingin kerinduan itu sampai dan dibalas dengan ketiadaan, itu kalian akan menyesal ya. Jadi sibuk-sibuknya kalian bekerja, kalian harus sempetin ketemu dengan orang tua kalian. Anjing sedih sumpah. Harus sempetin ketemu sama nyokap, sama bokap yang masih ada. Nenek sekarang gue udah nggak ada, bokap gue udah nggak ada, nenek udah nggak ada. Gue sekarang cuma punya mami yang bener-bener spirit banget. Nah, jadi jangan pernah, kalian harus tetap kayak nyokap gitu. Maksudnya orang tua harus ketemu, jangan punya istri kan, kadang-kadang kalau udah punya istri, punya pekerjaan suka aduh lupa. Padahal orang tua mah sebenarnya pengen banget ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya, ngumpul bareng. Jadi jangan pernah siksa mereka dengan kerinduan. Itu aja sih. Itu aja guys. So jadi segitu aja ngobrol gua sama Asel ya. Dan sekarang gua dengar si Aselnya lagi main sama Dito nih. Kemarin gue main sama Dito, dia gerebek gue juga ya, dia gerebek sahur. Ya sekarang mau gue udah welcome, maksudnya orang yang pengen datang ke gue datang aja. Jadi gue mau ada rencana juga nih sebenarnya, mau ngeprank si Dito. Ayo sok. Nih, ngeprank si Dito, ngeprank apa ya Jon ya? Buat kalian ya nggak usah komen anjing. Kita ngeprank Dito apa ya? Ya udahlah nanti dilihat aja videonya pokoknya, soalnya gue abis ini mau ke rumah Dito, mau jemput, kan udah lama juga Dito nggak. Mana deket ini apa tapi kayak mana? Deket ya? Deket. Udah guys, jadi segitu aja. Dan forget to subscribe, like ke TV, jangan lupa kalian subscribe juga Asel Saputra ya. Oke, see you next video. Bye.